Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Baiklah, pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, yang terhormat Ibu Erda Muhartati selaku dosen pengampu taksonomi tumbuhan tinggi dan teman-teman sekalian. Adapun materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai Liliopsida 4 subkelas Zingiberidae. Baiklah, adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang terdiri dari Bella Yurita, saya sendiri Melsi Nur Hafiza, Ramayanti, dan Puspita Aisyah Indriatika. Baiklah, selanjutnya adapun materi pembahasan pada pertemuan kali ini, pertama yaitu mengenai deskripsi Zingiberidae, yang kedua morfologi Zingiberidae, yang ketiga struktur Zingiberidae, yang keempat sifat biologi Zingiberidae, yang kelima reproduksi Zingiberidae, yang keenam taksonomi Zingiberidae, yang terakhir yang ketujuh kerugian dan manfaat dari Zingiberidae. Baiklah, langsung saja materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu mengenai deskripsi Zingiberidae. Subkelas Zingiberidae sebagian besar berupa herba, daun pada umumnya roset batang, bunga dalam karangan, seringkali ada braktea yang berwarna. Bunga ada yang biseksual dan ada juga yang uniseksual atau hypogen. Tetapi sebagian besar epigen. Stamen berjumlah 6 dalam 2 lingkaran tetapi sering kali hanya 5 atau 1 stamen saja yang fungsional, sedangkan sisanya steril atau berubah menjadi stamenodium yang petaloid. Gynosium tersusun dari 3 karpel, beruang 3 atau kadang-kadang beruang. Subkelas Zingiberidae terdiri atas 2 ordo, 9 familia, dan kurang lebih 3.800 spesies. Kedua ordo anggota Zingiberidae yaitu ordo Bromeliales dan ordo Zingiberales. Kedua ordo kurang lebih mempunyai jumlah spesies yang sama, akan tetapi ordo Bromeliales dan ordo Zingiberales hanya terdiri dari satu familia, yaitu Bromeliaceae. Sedangkan ordo Zingiberales mempunyai 8 familia, yaitu Sterilziaceae, Helisoniaceae, Musaceae, Lowiaceae, Zingiberaceae, Costaceae, Canaceae, dan yang terakhir Marantaceae. Zingiberaceae merupakan familia terbesar dari ordo Zingiberales, dengan perkiraan 50 genus dan lebih dari 1.000 spesies. Zingiberaceae sering disebut jahe-jahean di Indonesia, dan tanaman jenis ini hanya ditemukan di daerah tropis, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Zingiberidae biasa digunakan sebagai tanaman hias, bumbu masakan, dan obat tradisional. Masyarakat Cina zaman dahulu menggunakan rimpang dari jahe-jahean ini sebagai obat gangguan pencernaan, hepatitis, penyakit kuning, diabetes, arteriosklerosis, dan infeksi bakteri. Selanjutnya mengenai morfologi Zingiberidae. Baiklah, morfologi pada Zingiberidae ini yang pertama itu pada ordo Bromeliales, daunnya berbentuk pita atau berbentuk tali dengan tangkai dan helaian daun tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lain. Pertulangan daun sejajar. Pada ordo Zingiberales, daunnya terdiri dari tangkai daun yang kuat dan mendukung helai daunnya
pertulangan daun seperti jala. Yang ketiga, bunganya berkelipatan 3. Yang keempat, kelopak dan mahkotanya berbeda jelas dan kadang-kadang tidak beraturan atau zingomorfik, yaitu bilateral simetris. Yang kelima, benang sari jumlahnya berkisar antara 1 sampai 6 dan benang sari yang steril biasanya termodifir staminodia yang berbentuk seperti mahkota. Yang keenam, Ginoseum pada umumnya terdiri dari 3 dinding buah. Yang ketujuh, buah biasanya buah kotak atau kapsul atau berdaging. Dan yang kedelapan, endospermanya mengandung pati. Selanjutnya yang ketiga mengenai struktur Zingiberidae. Nah, Zingiberidae ini memiliki struktur yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daun pada umumnya bersifat majemuk dan roset batang atau akar. Beberapa tidak dapat dibedakan antara helaian dan daun. Pada beberapa spesies memiliki pelepah dan lidah daun, sementara beberapa lainnya lebar memanjang dan ibu tulang daun tebal. Yang kedua, batang pada Zingiberidae pada umumnya beruas-ruas tinggi, beruas-ruas tegak. Ada yang keras, namun ada juga yang semu. Terdiri atas upih daun yang membalut sehingga tampak seperti batang. Yang ketiga, akar pada Liliopsida 4 Zingiberidae ini yaitu serabut karena merupakan tanaman monokotil. Yang keempat, bunga Zingiberidae pada umumnya ada yang biseksual dan uniseksual. Yang kelima, perhiasan bunga dapat dibedakan dalam kelopak dan mahkota. Yang keenam, buah kotak atau buah buni, berdaging atau berbiji, atau beberapa merupakan buah kendaga. Yang ketujuh, biji mempunyai endosperm bertepung, namun ada yang memiliki sedikit endosperm tetapi hanya memiliki perisperm yang besar. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemaparan materi kedua, yaitu Puspita. Kepada Puspita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat biologi Zingiberidae, di mana adapun karakteristik umum dari subkelas Zingiberidae ini adalah sebagai berikut. Subkelas Zingiberidae ini sebagian besar berupa herba. Daun pada umumnya berbentuk roset batang. Bunga dalam bentuk karangan. Seringkali ada braktea yang berwarna. Nah, bunga ada yang biseksual dan ada juga yang uniseksual. Adapun hipogin, tetapi sebagian besar mereka bersifat epigin. Stamennya berjumlah 6 dalam 2 lingkaran, tetapi seringkali hanya 5 atau 1 stamen saja yang fungsional, sedangkan sisanya steril atau berubah menjadi stamenodium yang petaloid. Nah, ginosium ini tersusun dari 3 karpel, beruang 3 atau kadang-kadang ya beruang. Lalu yang selanjutnya ada reproduksi Zingiberidae. Di mana sistem reproduksi Zingiberidae ini terbagi menjadi 2, yaitu reproduksi generatif. Zingiberidae termasuk dalam tumbuhan Angiospermae yang dapat berkembang biak secara generatif maupun vegetatif. Nah, proses pembuahan pada Angiospermae ini dikenal juga dengan pembuahan ganda. Sebelumnya, terjadi pembentukan gamet, yaitu terbagi menjadi 2 pembentukan gamet, antara gamet jantan dan pembentukan gamet pada betina. Gamet jantan pada tumbuhan berukuran lebih kecil dibandingkan gamet betina. Oleh karena itu, mereka tergolong mikrospora. Pembentukan mikrospora tersebut berlangsung di dalam benang sari yang merupakan alat kelamin jantan.
Nah, sementara pembentukan gamit betina berlangsung di dalam kantung embrio pada bunga. Selanjutnya ada reproduksi secara vegetatif. Nah, reproduksi vegetatif ini terbagi atas dua, yaitu secara alami dan buatan, di mana reproduksi vegetatif secara alami merupakan perkembangbiakan tumbuhan tak kawin tanpa bantuan tangan manusia untuk terjadi pembuahan atau anakan baru. Sedangkan reproduksi dengan vegetatif buatan biasanya dilakukan dengan merunduk, menyetek, menyambung, dan mencangkok. Namun, pada beberapa genus Zingiberidae, mereka dapat melakukan reproduksi secara vegetatif alami, diantaranya sebagai berikut. Ada reproduksi secara alami, yaitu yang pertama ada rizoma, di mana rizoma ini merupakan sebuah batang yang tumbuh secara lateral atau mendatar di bawah tanah. Nah, dari ruas-ruas akar di bawah tanah tersebutlah tumbuh tunas-tunas dan akar baru yang akan terbentuk. Rizoma ini biasanya memiliki fungsi yang lain selain digunakan sebagai sistem reproduksi vegetatif alami, yaitu sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan dan juga sebagai tempat penyimpanan produk metabolisme. Nah, contohnya yaitu ada jahe, kunyit, dan temulawak. Lalu yang kedua itu adalah tunas. Tunas merupakan bagian dari tumbuhan yang baru tumbuh dari kuncup yang berada di atas tanah. Biasanya, tunas ini tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya. Nah, setelah tunas ini tumbuh, maka tunas ini tidak akan bergantung lagi kepada induknya, sehingga walaupun induknya itu ditebang, tunas ini akan dapat terus berkembang biak. Contohnya yaitu seperti pisang, bambu, dan tebu. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Puspita. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Bella Yurita. Kepada Bella, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai taksonomi Zingiberidae. Mohon maaf teman-teman, ini ada kesalahan pengetikan. Nah, subkelas dari Zingiberidae ini terdiri atas 2 ordo, 9 familia, dan kurang lebih 3.800 spesies. Nah, kedua ordo anggota Zingiberidae yaitu ordo Bromeliales dan ordo Zingiberales. Kedua ordo tersebut kurang lebih mempunyai jumlah spesies yang sama. Akan tetapi, ordo Bromeliales hanya terdiri dari satu familia, yaitu Bromeliaceae. Ordo Zingiberales mempunyai 8 familia, yaitu Strelitziaceae, Heliconiaceae, Musaceae, Lowiaceae, Zingiberaceae, Costaceae, Canaceae, dan Marantaceae. Yang pertama yaitu ordo Bromeliales. Ordo Bromeliales ini adalah ordo yang memiliki satu famili, yaitu famili Bromeliaceae. Adapun karakteristik ordo ini adalah sebagai berikut. Benang sarinya yang fertil 6 buah, bunga radial simetris, daun tidak dapat dibedakan antara tangkai dan helai daun, pertulangan daun sejajar, dan famili Bromeliaceae. Bromeliaceae ini adalah keluarga tanaman berbunga monokotil yang dikenal dengan nama bromeliad atau bromelia. Contoh spesies dari famili Bromeliaceae yaitu nanas yang memiliki nama ilmiah Ananas comosus. Dan selanjutnya yaitu ordo Zingiberales. Zingiberales ini biasanya habitusnya herba raksa dengan daun dan bunga petiolet
monosimetrik, seringkali cukup besar dan agak rumit. Anggota kelompok ini sebagian besar terdapat pada daerah tropis. Ordo Zingiberales mempunyai 8 famili, yaitu Strelitziaceae, Heliconiaceae, Musaceae, Lowiaceae, Zingiberaceae, Costaceae, Canaceae, dan Marantaceae. Yang pertama yaitu famili Musaceae. Suku pisang-pisangan atau Musaceae ini adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut sistem klasifikasi EPG2, suku ini termasuk ke dalam bangsa Zingiberales. Selanjutnya yaitu famili Strelitziaceae. Strelitziaceae ini adalah salah satu anggota tumbuhan berbunga. Memiliki daun penumpu dalam 2 baris. Karakteristiknya adalah bunga pada umumnya biseksual, habitusnya berupa pohon, perbungaan dengan keras, berbentuk perahu, brak berbunga hijau, mempunyai bentuk yang unik seperti kipas. Salah satu contohnya yaitu pada spesies Strelitzia reginae. Selanjutnya yaitu famili Heliconiaceae. Heliconiaceae ini adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut sistem klasifikasi EPG2, suku ini termasuk ke dalam bangsa Zingiberales yang merupakan tumbuhan tahunan. Karakteristik dari famili Heliconiaceae ini adalah daun tersusun dalam 2 baris pada sisi yang berlawanan. Bunga majemuk dalam satu sumbu dengan bunga yang tersusun dalam 2 baris pada sisi yang berlawanan. Yang ketiga, bunga dengan besar, berat, berwarna di asilis, yang fasikula bunga dengan tepal petaloid. Buah berbuah, biji ditanggung pada pedikel, gemuk memanjang dan memiliki batu keras tunggal per locus. Habitus herba besar, ovulum tunggal loculus, non-arilus, buah sizokap, berdaging atau buah berbiji. Salah satu contohnya yaitu pada spesies Heliconia humilis. Nah, selanjutnya yaitu pada famili Lowiaceae, merupakan salah satu anggota tumbuhan berbunga. Suku ini termasuk ke dalam bangsa Zingiberales. Ciri khusus memiliki beberapa pasang urat memanjang sejajar dengan pelepah berbeda. Perbungaan sering bawah tanah dan elaborasi dari satu kelopak menjadi labellum besar adalah salah satu litur lebih khas. Adapun karakteristiknya, yang pertama perbungaan sering bawah tanah dan elaborasi dari satu kelopak menjadi labellum besar adalah salah satu fitur lebih khas. Yang kedua yaitu tubuh berbentuk kerucut. Yang ketiga biji berbulu. Yang keempat daun Lowiaceae tajam dan vena longitudinal yang tampak agak jauh atau ada yang jauh menonjol daripada yang lain. Contoh tumbuhan dari famili ini yaitu Orchidantha maxillaroides atau bunga anggrek dan Orchidantha fungriata. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bella Yurita atas penjelasannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri berikutnya yaitu Ramayanti. Kepada Ramayanti dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada famili Zingiberaceae. Jadi tanaman famili Zingiberaceae merupakan tanaman yang hidup di daerah tropis dan subtropik. Tanaman ini merupakan tanaman herba berbatang semu berdaun lebar dengan pelepah daun yang membungkus batang. Namun beberapa spesies diantaranya ada mencapai tinggi hingga 8 meter. Adapun karakteristik dari tanaman ini sebagai berikut. Yang pertama, tanaman herba berbatang semu, batang yang berasal dari rhizom yang tumbuh horizontal di bawah tanah. Yang ketiga, bunga yang berumah satu, lalu memiliki zat kimia yang berkhasiat tinggi. Selanjutnya, bakal buah tenggelam, buahnya kendaga yang terkatup 3 atau berdaging tidak membuka. Bakal bijinya banyak, biji bulat atau berusuk, mempunyai salut biji, endospermnya banyak. Lalu akar rimpang, batang tegak, dan kerap kali jelas 2 baris. Salah satu contohnya yaitu Curcuma domestica.
Selanjutnya ada famili Costaceae. Costaceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut sistem klasifikasi APG 2, suku ini termasuk ke dalam bangsa Zingiberales. Famili ini tersebar secara luas mulai dari India, keseluruhan Asia Tenggara termasuk Indonesia, sampai Taiwan dan Australia. Karakteristik dari famili Costaceae sebagai berikut. Yang pertama, batangnya kekar, daun spiral teratur, persegi panjang dengan ujung meruncing, tangkai pendek dan ditutupi dengan rambut halus, bunga, dalam sangat padat, kaku, soliter. Lalu yang ketiga, kelopaknya rata, korola segmen putih lonjong, perbungaan mereka padat, spiket, berbentuk kepala, dan memiliki braktea besar, dan bunga monosimetrik warna putih kemerah-merahan. Bibir bunganya melengkung, berbentuk trompet putih. Memiliki labellum besar dan benang sari tunggal. Lalu ternanya bertahunan dengan batang semu, beruas-ruas, dan rimpang yang akan menjadi umbi. Lalu buah merahnya cerah, merekah mengikuti jumlah rongga. Salah satu contohnya yaitu Costus speciosus. Selanjutnya yaitu ada famili Cananaceae. Cananaceae adalah salah satu anggota tumbuhan berbunga. Menurut sistem klasifikasi APG 2, suku 2 termasuk ke dalam bangsa Zingiberales yang merupakan tanaman yang banyak dipelihara sebagai tanaman hias dan ada yang dimanfaatkan umbinya untuk diambil terigunya. Tanaman ini memiliki bunga yang menarik dan memiliki warna yang beragam. Adapun karakteristik dari tanaman ini sebagai berikut. Yang pertama, terna besar-besar perennial. Dalam tanah mempunyai rimpang yang tebal seperti umbi. Yang kedua, daun pada batang di atas tanah, besar, lebar, bertulang menyirip dengan ibu tulang yang nyata. Tangkai daunnya melebar menjadi upi, bunga banci, zigomorf atau lebih sering asimetrik, besar dengan warna cerah dan menarik. Hiasan bunganya terdiri atas kelopak dan mahkota, masing-masing berbilangan 3. Daun-daun mahkota berlekatan pada pangkalnya. Salah satu contohnya Canna edulus. Selanjutnya yang terakhir yaitu famili Marantaceae. Famili dari tanaman berbunga dikenal dengan tepung rimpang yang besar. Kadang-kadang disebut keluarga tanaman. Karena pada malam hari daunnya melipat dan terlihat seperti sedang berdoa. Marantaceae ini ditemukan di daerah tropis di dunia, kecuali di Australia. Adapun karakteristik dari tanaman ini, yang pertama, terna perennial dalam tanah membentuk rimpang yang merayap. Daunnya dalam 2 baris terdiri atas 3 bagian yang jelas berupa helaian, tangkai, dan upih yang terbuka. Biasanya tampak sebagai roset akar. Yang ketiga, helaian bulat telur memanjang atau jorong, bertulang menyirip seringkali dengan satu sisi lurus dan sisi yang melengkung. Yang keempat, tangkai daunnya bangun silinder, menebal pada batas dengan helaian seringkali bersayap. Lalu yang terakhir bunganya banci asimetrik. Salah satu contoh spesiesnya yaitu Maranta leucoeonora. Selanjutnya kerugian dan manfaat dari Zingiberidae. Manfaat dari Zingiberidae yang pertama dari Musa paridisiaca, yaitu pisang, salah satu tanaman yang berkhasiat menyembuhkan luka. Efek dermatologi dari tanaman pisang adalah anti-ulcer, penyembuh luka, antioksidan, penangkal untuk gigitan ular, hipoglikemik, aterogenik, dan augmentasi otot rangka. Yang kedua ada kurkuma longa atau kunyit. Bagian yang sering dimanfaatkan adalah rimpang untuk anti-klogan, anti-edemik, menurunkan tekanan darah, obat malaria, obat cacing, obat sakit perut, memperbanyak ASI, stimulan, mengobati keseleo, memar, dan rematik. Yang ketiga ada Canna indica atau bunga tasbih, memiliki banyak kegunaan dalam bidang pertanian. Yang keempat, Ananas sativus atau nanas mengandung banyak vitamin A dan C sebagai antioksidan.
Yang kelima ada dari Kaempferia galanga atau kencur, dimanfaatkan sebagai obat tradisional atau jamu, industri kosmetik, penyedap makanan, minuman, dan rempah. Yang keenam, Maranta Ananiseae atau umbi Garut. Kandungan zat besi yang tinggi dapat memperlancar peredaran darah dan mencegah anemia. Yang ketujuh, Sansevieria trasiviata atau lidah mertua. Manfaatnya mampu menyerap polutan karena mengandung bahan aktif pregnans glukosid yang digunakan sebagai antipolutan atau air freshener. Yang ke-8 ada Phalaenopsis annabilis atau anggrek bulan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selanjutnya yang ke-9 aloe vera atau lidah buaya memiliki berbagai kandungan nutrisi bagi kesehatan berawatan kulit. Yang ke-10 Allium sativum atau bawang putih mengandung minyak atsiri yang bersifat antibakteri dan antiseptik. Selanjutnya kerugian dari Zingiberidae. Yang pertama, Costus speciosus atau pacing jika dikonsumsi melebihi batas aman atau overdosis dapat mengakibatkan timbulnya gejala gangguan pencernaan seperti muntah, diare, dan pusing. Tanaman pacing juga dianggap sebagai tanaman beracun. Yang kedua, Dioscorea hypsida atau gadung. Dioscorea hypsida tidak dapat dimakan langsung karena mengandung racun. Yang ketiga, ada Sansevieria trifasciata atau lidah mertua. Beracun untuk manusia dan hewan peliharaan. Lidah mertua juga mengandung bahan kimia, yaitu saponin. Kandungan tersebut dapat ditemukan di daun, akar, dan juga bunga. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ramayanti atas penjelasannya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang lain yang telah memaparkan materi pada pertemuan kali ini. Demikianlah penjelasan materi dari kelompok kami mengenai Liliopsida 4 subkelas Zingiberidae pada pertemuan kali ini. Nah, untuk selanjutnya diskusi tanya jawab akan dilanjutkan pada grup Telegram. Silakan teman-teman untuk dapat berpartisipasi dan berkontribusi untuk bertanya pada diskusi kali ini. Sekian dari kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.